Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar IT. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Android sederhana. Ini kita di sini sudah ada contohnya. Nanti saya akan buat sebuah aplikasi seperti ini. Nah, di mana nanti ada beberapa menu di aplikasi kita. Salah satu menunya yaitu kalkulator. Nah, sebelum ke sini, kita tentunya harus menginstal sebuah IDE, yaitu Android Studio-nya. Di sini saya menggunakan Android Studio versi yang Bumblebee 2021 patch 3 ya. Nanti disesuaikan aja dengan Android Studio yang sekarang. Nah, sebelum masuk ke project ini, sebelum kita ngoding, tentunya kita harus buat sebuah project dulu. Bagaimana cara membuatnya? Di pojok kiri atas ini ada file. Klik saja, kemudian new project. Nah, dari new project ini, pilih empty activity atau empty view activity. Ketika diklik empty activity, kemudian next, nah nanti kasih nama projectnya apa. Kemudian ini kasih package name-nya, silakan bisa disesuaikan. Kemudian ini tempat di mana kita akan menyimpan sebuah projectnya. Kemudian bahasanya pilih yang Kotlin aja. Kemudian yang minimum SDK-nya biarkan seperti ini default. Kemudian klik finish. Gitu. Nanti Android Studio akan membuat sebuah project baru dengan membuild-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya tidak membuat project baru karena build-nya itu lumayan lama dan makan memori juga. Jadi saya sudah anggap saja ini sudah membuat sebuah project baru. Oke, kita mulai. Tadi kita ketika build pastinya ada satu file yaitu main activity sama layout activity main XML. Jadi hanya ada dua layout tersebut gitu. Oke, di sini saya sudah reset kembali dari awal, dimana ketika kita tadi selesai build Android Studio-nya, build project barunya, maka akan ada dua file yang akan kita gunakan, yaitu main activity, kemudian activity main XML. Nah, untuk langkah pertama, kita buat sebuah form login menggunakan consent layout, karena ini defaultnya langsung consent layout, maka saya gunakan consent layout. Caranya gimana? Caranya mudah aja. Tinggal kita masuk ke desain, kemudian klik text view-nya ini, di drag aja ke page putih yang ini. Nah, kemudian di sini kita coba kasih username untuk label username-nya. Kemudian kita kasih juga teks, plain text untuk isiannya, untuk mengetik ya. Kemudian di sini kita kasih nama, kasih hint. Jadi hint itu semacam teks bayangan ya. Jadi ketika kita mengklik di sini kemudian mengetik, itu akan hilang. Di sini ketik aja, masukkan username. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu label juga untuk password. Kita cek sini, kita ganti text view-nya menjadi password. Enter aja. Kemudian kita juga perlu plain text untuk memasukkan password. Oke, ini kita ganti menjadi hint-nya. Hint-nya menjadi masukkan password. Nah, seperti ini ya.
Kemudian name yang ininya kita hapus saja. Teksnya kita hapus saja. Oke. Hapus. Ini juga sama. Teksnya kita hapus saja. Kemudian kita perlu satu buah button untuk klik loginnya. Kita drag juga buttonnya ke sini. Nah, ini buttonnya. Kita coba hubungkan. Nah, ini untuk constraint layout. Kita tinggal menghubungkan titik ini, titik yang ini, ke sisi kiri. Kita coba drag, tarik ke sisi kiri. Kemudian tarik juga ke sisi sebelah kanan. Sehingga button ini berada di tengah-tengah layar, membagi dua secara vertikal ya. Ini ada di tengah-tengah. Sorry, secara horizontal ini ada di tengah-tengah. Oke, kita ganti nama buttonnya. Kita ganti menjadi login. Nah, ini ya. Kita sudah ganti jadi login. Nah, kemudian kita rapihkan nih urutannya. Kita rapihkan. Ini username benar ada di atas. Kemudian kita coba buat ini ada di tengah. Nah, saya bikin ancornya itu atau pedomannya itu terhadap login ini, si button login ini. Kita coba tarik aja ke bawah. Si button login juga tarik ke atas. Nah, sehingga si button login ini persis ada di tengah-tengah layar, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini kita dekat-dekatkan, kemudian ini dirapikan juga. Nah, si password ini kita hubungkan ke bawah dengan button login. Kita klik aja yang biru ini. Dia otomatis ke button login. Kita kasih misalnya 32 jaraknya. Jarak si masukkan password ini ke button login. Kemudian si masukkan password ini juga tariknya ke sebelah kiri. Ini tarik ke sebelah kanan. Nah, ini akan ada space antara kiri dan kanan sehingga si masukkan password ini berada di tengah-tengah. Gimana caranya supaya ini bisa full ke sini, ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan? Kita set layout width-nya menjadi match constraint. Klik aja, nah maka akan memenuhi sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita kasih margin antara kiri dan kanannya. Saya kasih di sini 16. Jadi ke sini ya, ada namanya constraint wedge. Kita klik aja di sini 16 yang kirinya, kemudian yang kanan juga sama. Kita klik 16. Nah, sehingga sisi kiri dan sisi kanan itu sama besarnya. Oke, kemudian di sini ada label password. Label password ini sama juga, kita tarik sebelah kiri. Kemudian hubungkan ke masukan password. Saya kasih atasnya ini. Sorry, ini bawahnya. Bawahnya saya kasih 16. 16. Nah, ini ada jarak antara password dan masukan password itu 16. Kemudian ke kirinya ini agar nggak terlalu nempel, saya kasih 16 juga. Saya kasih 16. Nah, dia berada di sejajar dengan masukan password, sama-sama 16. Kemudian ini juga sama, hubungkan aja masukkan username ke password. Kemudian dikasih 16 bawahnya. Ditarik sebelah kiri. Atau ini klik aja yang birunya. Kasih 16 juga. Kemudian ini juga sama, tarik sebelah kanan. Nah, kita kasih sisi kiri dan sisi kanannya itu 16 agar sama semua, ruas sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian set masukkan username ini jadi match constraint.
layout widthnya. Maka dia akan memenuhi ke sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sehingga masukkan password dan masukkan username ini sama. Ini sejajar. Kemudian yang terakhir ini username. Ini juga sama, kasih 16 bawahnya. Oke. Ini ke kirinya juga sama, kasih 16. Oke, nah ini sudah sejajar kan dengan yang lainnya, username, masukkan username, password dan masukkan password. Kemudian kita buat sejajar deh yang loginnya juga sama, akan sejajar dengan yang ini. Kita buat ini menjadi layout width-nya mode constraint. Nah, dia akan full nih, menghabiskan space kiri dan kanan. Kita kasih margin aja 16. Ini juga 16, sisi kanannya juga. Nah, sehingga dia sama, sejajar gitu. Oke. Nah, kemudian kita kasih ID masing-masing. Jadi ketika kita akan mengambil sebuah data inputan dari username maupun password, kemudian klik button login, itu harus dikasih ID terlebih dahulu. Masing-masing view ini kita kasih ID dengan ID yang berbeda. Contohnya, masukkan username ini. Saya kasih contoh di sini edt username. Kita refactor aja, klik. Kemudian masukkan passwordnya, saya kasih nama edt password. Oke, klik. Kemudian untuk button loginnya saya kasih nama btn login. Klik, refactor. Nah, otomatis username sudah punya ID edt username, password pun sudah punya ID edt password, dan login pun sudah punya ID btn login. Nah, jadi semua view yang ada di sini itu sudah ada ID-nya. Tinggal kita masuk ke main activity.kt. Kita ngoding di Kotlin-nya seperti apa. Oke, yang pertama saya pengen buat sebuah variabel yang dimana nanti variabel ini akan mewakili sebuah button, kemudian juga edit text yang ada di activity main XML ini. Nah, gimana kita mengecek apakah main activity.kt dan activity main XML ini terhubung? Kita lihat di sini set content view r.layout.activity_main. Nah, ini ketika kita tekan CTRL atau kontrol, kemudian dekatkan kursornya ke sini, ini akan menjadi warna biru. Kita klik aja, ini akan otomatis masuk ke activity main XML. Artinya main activity.kt dengan activity main XML sudah saling terhubung. Kemudian sini saya buat sebuah variabel. Nah, di sini saya kasih username. Karena si username ini adalah edit text, berarti di sininya juga kita buat variabel untuk edit text. Username, command kopas aja di sini biar cepat. Kita punya username dan password. Ya, password juga sama edit text. Kemudian di sini satu lagi, saya perlu button. Button yaitu sebagai button. Nanti ininya disesuaikan ya. Kalau misalkan username-nya edit text ya berarti di sininya edit text, atau misalkan passwordnya text view berarti di sini juga text view. Begitupun dengan button. Berarti kalau misalkan button di sininya pun button. Kemudian kita inisialisasi di sini username sama dengan find view by id r.id edt username. Nah, ketika inisialisasi di sini menandakan bahwa username itu adalah edt username. Nah, ketika kita menggunakan sebuah fungsi find view by id, artinya dia mencari
view berdasarkan ID yang ada di XML. Activity main XML. Di sini kita ID-nya masukkan username ini adalah edt username. Otomatis dia akan terdeteksi dengan find view by ID r.id edt username. Kemudian kita juga butuh sebuah password sama. Kita inisialisasi di sini find view by id r.id edt password. Nah, kita udah punya nih, kita udah punya dua, kemudian satu lagi, kita punya view satu lagi yang udah dikasih ID tapi belum diinisialisasi, yaitu button login. Kita coba tambahkan di sini. Kita tambahkan button login di sini. Find where ID, kemudian sini. Nah, artinya semuanya kita sudah inisialisasi, username, password, dan button login. Tinggal gimana kita mengambil sebuah value yang diinputkan oleh user ketika mengetikkan username maupun password. Ambil contohnya seperti ini. Set on click listener, enter. Nah, artinya set on click listener ini ketika kita ngeklik sebuah button yang ini otomatis akan men-trigger atau mengeksekusi yang ada di dalam set on click listener ini, yang ada di dalam sini. Nah, akan mengeksekusi yang ada di dalam sini ketika ngeklik button. Karena di sini kita buat sebuah form login atau activity login, username dan password, kita misalkan di sini akan membypass atau misalkan ketika username dan passwordnya benar, maka akan berpindah ke activity yang lain. Misalkan saya kasih contoh di sini, saya mau membuat sebuah validasi. Username, kita ambil teksnya apa. Jika username-nya admin dan passwordnya misalkan di sini 123. Nah, jika username-nya admin dan passwordnya 123, maka login berhasil, loginnya berhasil ya, atau sukses. Nah, kalau misalkan tidak masuk ke dalam kondisi username-nya admin atau passwordnya bukan 123, maka dia akan masuk login gagal. Seperti itu. Nah, ketika kita loginnya sukses, saya ingin membuat sebuah activity baru. Klik aja di sini, di package ini, klik kanan, kemudian new, pilih activity, kemudian pilih yang empty activity. Saya di sini mau pindahkan dia ke menu activity. Jadi ceritanya kita buat menu lah, ketika sudah login seharusnya kan masuk ke menu ya. Saya buat menu activity. Ini biarkan saja, kita klik finish. Oke. Nah, ini adalah menu activity yang sudah saya buat barusan. Kemudian tunggu sampai Gradle wheel-nya finish. Nah, dari sini kita akan memanfaatkan sebuah intent, yaitu fungsi untuk berpindah dari activity ke activity lain. Intent pun ada beberapa macam, ada explicit dan implicit intent. Nah, jadi nanti untuk intent ini kita berpindah activity aja. Kemudian ada yang intent, yaitu memanggil sebuah aplikasi lain, itu ada juga. Misalkan di sini saya buat, oke, view-nya sudah selesai ya. Saya ingin ketika sukses
Ini kan main activity. Dari main activity ini, this main activity, kalau misalkan dia sukses, saya ingin membuka sebuah menu activity. Tentunya ketika loginnya berhasil, kita menuju ke menu activity. Nah, seperti ini. Jadi intent thisnya mana? Thisnya main activity dari mau dari mana mau kemana? Nah, di sini dari main activity mau ke menu activity. Oh, berarti di sini menu activity ya. Menu activity. Nah, seperti itu. Oke, ini ketika kondisinya sukses. Nah, kalau gagal gimana? Kita buat kondisinya gagal, kita munculkan aja tos. Sini misalkan pesannya username or password salah. Misalkan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika berhasil masuk ke sini, kemudian berpindah activity ke menu activity yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia gagal, maka dia akan menampilkan sebuah notifikasi username or password salah. Oke, kita buka activity menu. Nah, di sini kita masih kosong ya. Kita coba masukkan deh buat penanda bahwa kita masuk ke sebuah activity menu. Kita kasih teks aja di sini. Saya kasih teks aja, misalkan teksnya itu berhasil masuk menu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau misalkan berhasil masuk ke menu ke sini. Oke, kita coba jalankan. Cara menghubungkan Android Studio dengan ponsel Android yaitu dengan install terlebih dahulu ADB Universal Driver, kemudian disetting di device manajernya, di settingan HP-nya, yaitu mengaktifkan developer option. Untuk tutorialnya mungkin bisa dicari di search aja di browsing, nanti banyak ketemu cara menghubungkan HP Android dengan Android Studio. Nah, di sini saya sudah terhubung. Kemudian kalau sudah terhubung seperti ini, kita klik run aja di sini. Kita klik run. Nah, di sini otomatis akan muncul hasilnya. Hasil dari codingan kita. Kita tunggu. Sedang proses will running. Oke, build-nya sudah selesai. Nah, inilah aplikasinya muncul seperti ini. Kita coba tes. Tadi kan kita sudah setting di main activity-nya kalau admin itu passwordnya 123 passwordnya. Kita coba masukkan di sini admin. Ini 123. Login. Oh, ternyata username dan password salah katanya. Kira-kira apa yang membuat salah? Ternyata ini kita harus to string. Kita coba jalankan lagi. Jalankan.
Oke, build running. Oke, aplikasinya mulai terbuka. Nah, ini kita coba masukkan di sini username-nya admin. Kemudian passwordnya 123. Klik. Nah, maka akan masuk ke menu. Berhasil masuk ke menu. Oke, kita coba kembali lagi. Misalkan di sini ceritanya salah ya. Salah masukkan passwordnya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul username or password salah. Jadi harus betul ininya. Kan 123 berhasil login. Oke. Jadi seperti itu ya untuk membaca atau menerima atau membaca inputan dari user yang diinputkan. Di sini sudah saya contohkan musername.text ini. Saya zoom deh biar kelihatan. Nah, musername.text to string artinya kita mengambil sebuah teks dari si username ini kemudian dikonvert ke string. Kalau misalkan dia username-nya admin dan passwordnya itu 123, maka di sini otomatis akan mengeksekusi intent yang dimana intent ini akan memindahkan kita ke menu activity gitu. Kemudian di start masuklah kita ke menu activity. Kalau misalkan username dan passwordnya tidak atau bukan admin ataupun 123, maka dia akan masuk ke sini. Akan memunculkan pesan username or password salah gitu. Jadi ini ya, saya jelaskan kembali, kita buat sebuah variabel dulu di sini musername, password dan button. Nah, di sini kita sesuaikan karena di sini username-nya saya menggunakan edit text, berarti di sini juga edit text. Kemudian password-nya juga edit text, kemudian button-nya itu button. Kita inisialisasi di sini username sama dengan find view by ID. Nah, yang ini dari mana? Ini dari activity XML, activity main XML yang sudah kita kasih ID. Nah, kita lihat di sini masukkan username, ID-nya itu apa? ID-nya edt username. Di sini edt username, kemudian edt password, kemudian btn login. Nah, kemudian kita ambil sebuah action ketika mengklik button. Ketika user mengklik button, maka kita memanfaatkan sebuah action di sini set on click listener, artinya dia ketika ada event klik maka ini yang akan dieksekusi. Masuklah ke sini. If username sama dengan admin dan password sama dengan 123, maka dia akan masuk ke menu. Kalau misalkan bukan itu, maka dia akan menampilkan username or password salah. Seperti itu. Maka kita sudah berhasil masuk ke sebuah menu. Nah, nanti kita bikin di sini menunya. Oke. Sudah itu kita akan masuk ke sebuah activity menu. Nah, ini menunya. Kita akan desain menggunakan card view saja yang sederhana. Kita cari di sini card view. Card view, masukkan. Nah, saya kasih dulu deh. Di sini 100 dp. Kemudian layoutnya juga height-nya 100 dp. Biar kelihatan kotak dulu. Nah, ini sudah kotak ya, card view. Nah, kemudian saya tambahkan lagi sebuah card view lagi. Ceritanya saya akan membuat sebuah card view secara vertikal, secara horizontal dari kiri ke kanan. Kita jejerkan. Saya perlu misalkan 3 menu. Nah, saya buat juga ini 100 juga. Kemudian ini 100 juga. Kita tarik. Nah, kita sejajarkan. Saya buat nih satu lagi. Card view. Card view. Kemudian di sini juga saya kasih 100. Kemudian ini juga saya kasih 100. Nah, otomatis kita punya sebuah card view sebanyak 3 ya.
kita punya 3 card view dengan masing-masing layout width dan height-nya itu 100. Kita sambungkan aja, yang kiri tarik ke sebelah kiri, kemudian ini yang atas juga tarik ke atas. Masing-masing saya pengen kasih di sini 16. Constraint weight-nya, top-nya 16, left-nya juga sama 16. Kemudian right-nya, ini ke card view yang lainnya, saya kasih misalkan sini 8. Yang ini, yang di tengah, saya kasih atasnya itu 16. Kemudian ke samping kirinya, ke sini, klik, saya kasih 8. Oke. Kemudian ini pun ke atasnya sama, saya kasih 16, constraint weight top-nya, kemudian ke sebelah kirinya, saya kasih 8. Kemudian yang ini yang tengah, kita belum hubungkan nih, yang tengah ke sebelah kanan, saya kasih 8 juga. Saya kasih 8, kemudian ini juga saya kasih 16 ke sebelah kanannya, biar sama-sama sisinya 16. Nah, kemudian set layout width-nya jangan 100 ya, kita mas constraint aja biar membagi layar secara horizontal sama besar gitu. Ini juga sama, kita set constraint, match constraint, ini juga sama, kita set match constraint. Oke. Nah, ini udah sama ya semuanya. Ini match constraint, ini pun sama match constraint, ini juga sama match constraint. Oke, sudah match constraint semua. Kemudian saya ingin menambahkan sebuah gambar di tengah si card view ini. Maka saya memerlukan sebuah image, atau saya pengen misalkan constraint layout lagi ke dalam sebuah card view. Saya drag masukkan sini constraint layoutnya, dia otomatis match parent, memenuhi sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Kemudian saya pengen di sini memasukkan sebuah image. Nah, tapi saya ingin menambahkan image-nya itu dari luar Android Studio, bukan launcher-nya, bukan avatar atau template yang sudah ada di sini. Saya ingin memasukkan sebuah gambar dari website, misalkan dari luar yang sudah saya download. Di sini saya punya sebuah gambar calculator.png, saya copy aja. Kemudian paste di drawable. Nah, ini ya, drawable, klik OK. Klik OK lagi. Otomatis akan muncul di sini. Nah, ini calculator.png. Selanjutnya kita tinggal drag image view-nya ke sini ke tengah. Oke, di sini image view-nya kita arahkan ke kalkulator. Nah, ini kalkulator sudah ada, klik OK aja. Nah, kemudian di sini image-nya itu masih wrap content ya. Saya coba klik full kan, habiskan sisi kiri kanan dari card view-nya. Ini juga sama. Oke. Oke, biarkan seperti ini saja. Nah, kemudian saya ingin ketika ngeklik menu ini kalkulator, maka akan masuk ke sebuah activity atau fitur kalkulator. Misalkan di sini saya kasih card view 2-nya, ganti deh ID-nya CV kalkulator misalnya. Vektor. Nah, kemudian kita coba masukkan CV kalkulator yang tadi. Buka menu activity.kt. Nah, di sini CV kalkulator, misalkan seperti ini.
Ini karena saya menggunakan sebuah card view, berarti di sini juga kita tulis card view. Card view. Oke. CV calculator sama dengan find view by ID CV calculator. Nah, kita buat sebuah event click dari ini CV calculator set on click listener enter. Nah, kita buat ketika ngeklik sebuah CV calculator maka akan masuk ke activity calculator. Nah, kita buat dulu nih activity calculatornya. Seperti biasa di sini di package name, kemudian klik kanan, new activity, empty activity, kemudian sini kasih nama. Namanya yaitu kalkulator misalkan. Saya kasih nama kalkulator. Finish. Oke. Ini ya, kalkulatornya sedang build. Tadi kita menambahkan sebuah mKalkulator di sini set on click. Jadi kita sudah buat menunya seperti ini. Klik ini, kemudian ganti ID-nya menjadi CV kalkulator, kemudian bikin sebuah activity baru yaitu kalkulator. Oke, sudah selesai. Berarti kita tinggal membuat action klik menu kalkulator ini masuk ke kalkulator.kt. Kita coba, ini kalkulatornya sudah saya masukkan ke set on click, artinya ketika ini diklik menu kalkulatornya maka otomatis dia akan panggil action set on click listener. Kita coba di sini. Saya mau dari menu activity ke kalkulator. Dari menu activity ke kalkulator. Set intent. Kita kalau belum import, kita import aja, alt enter. Otomatis intentnya terimport. Kemudian kalkulator class.java. Oh, ini kenapa error? Oh, ini file ya. File i sama dengan intent di kalkulator class Java, artinya kita akan menuju kelas kalkulator atau activity calculator. Ini start activity i. Oke, jadi ketika diklik mKalkulatornya akan masuk ke kalkulator.java class. Di sini ya, kalkulator masuk ke sini. Kita coba buka dulu deh layout kalkulatornya. Kita buka coba layout kalkulatornya, kita kasih nama di sini. Drag aja text view-nya. Kemudian kita kasih selamat datang di kalkulator. Nah, seperti ini. Kita coba untuk mengetes ya, apakah kita berhasil masuk ke menu kalkulator atau enggak. Oke, kita biarkan aja seperti ini. Kita jalankan lagi. Kita build lagi. Oke, yang tadi kita bikin, kita coba tes dulu di sini.
Kita masukkan username-nya admin. Kemudian passwordnya 123. Kemudian klik login. Nah, otomatis masuk ke menu. Kita klik gambar kalkulatornya, apakah pindah. Nah, ini ternyata selamat datang di kalkulator. Artinya kita siap menggunakan fitur kalkulator ini. Kalau begitu, berarti kita mulai coding XML-nya untuk kalkulator ini. Misalkan saya di sini punya dua inputan, angka yang pertama atau angka yang kedua. Saya kasih label di sini angka pertama. Kemudian saya butuh plain text. Plain text ini hint-nya masukkan angka pertama. Misalkan seperti itu ya. Masukkan angka pertama. Kemudian saya perlu label lagi di sini, text view lagi. Misalkan di sini text view-nya saya kasih nama angka kedua. Kemudian kita butuh plain text satu lagi. Oke, nah ini saya hapus aja name-nya. Kemudian saya butuh juga satu lagi di sini. Ini hapus aja name-nya. Kemudian kasih hint. Hint-nya masukkan angka kedua. Oke, kita hapus name-nya. Enter. Nah, ini ya. Kita angka pertamanya kita kasih constraint weight top-nya 16, kemudian kirinya pun 16. Masukkan angka pertamanya juga sama, hubungkan aja ke atas. Ke text view angka pertama, kita kasih 16. Kemudian ke samping kiri, kita kasih 16. Kemudian tarik ke samping kanan, kita kasih 16 juga. Oke, dia berada di tengah nih, masukkan angka pertamanya. Supaya full, kita ubah layout width-nya menjadi 0 dp atau match constraint. Otomatis di sini menyisakan 16 di kiri dan 16 di kanan, seperti itu. Lakukan hal yang sama kepada text view angka kedua. Sorry, ini yang tadi masuk ya. Text view-nya 1, edit text-nya 1, view. Nah, ini kayaknya ada yang tertimpa atau di belakang behind, guys. Hapus saja deh. Nah, jadi di sini text view-nya 2, text view, kemudian edit text-nya 1, ada 2. Oke. Kita hubungkan angka keduanya ke atas. Saya kasih 16. Kemudian ke kirinya pun saya kasih 16. Oke. Kemudian tarik. Nah, atasnya juga kasih 16. Masukkan angka keduanya. Kemudian ke sebelah kiri ini kita kasih 16 juga. Ke kanan juga sama. Kita kasih 16. Kemudian set wrap content-nya ini match constraint. Sorry, layout width-nya match constraint. Kemudian kita cek lagi. Ini kasih 16 juga. Nah, ini sudah. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, kemudian kita kalkulasi. Ceritanya begitu. Kita bikin sebuah button.
Misalkan button ini untuk penjumlahan, saya kasih label plus aja. Penjumlahan, kemudian ada apa lagi ya? Pengurangan, saya kasih label minus aja. Kasih teks minus. Oke. Kemudian perkalian, saya kasih tanda di sini X aja. X. Kemudian satu lagi ada pembagian, saya kasih garis miring aja atau tanda bagi garis miring seperti ini ya. Kemudian saya tarik sebelah kiri. Tarik sebelah kiri sini. Oke. Ini setelahnya itu min, pengurangan. Kita hubungkan plus dengan min. Saya kasih 88 dulu. Ini 8. Kanannya 8, ke kirinya saya kasih 16. Yang kiri ini ya, saya kasih 16. Kemudian ininya 8. Kemudian setelah pengurangan, kan di sini ada perkalian. Saya hubungkan juga. Minus ini ke plus, saya kasih 8. Kemudian minus ini ke perkalian, saya kasih 8 juga. Oke. Ini sudah terhubung. Ini 8. Kemudian ini juga sama. Hubungkan ke tanda min. 8. Kemudian ini pembagian ditaruh di terakhir. Hubungkan perkalian ini dengan pembagian. Klik sebelah kanan, kita ganti menjadi angka 8. Kemudian sejajarkan si pembagian ini dengan yang lainnya. Topnya kita kasih 16. X pun sama, kasih 16 atasnya. Min juga sama, kasih 16 atasnya. Plus juga sama, kasih 16 atasnya. Oke. Nah, yang pembagian tinggal dihubungkan ke X atau ke perkalian sebanyak 8. Kemudian yang kanan juga kita set 16 agar sejajar dengan yang atas dengan text view dan edit text. Nah, setelah seperti ini, oke, ini ke sini 8, 8, 8, 8, 16, 8. Oke. Kita set atasnya. Ini yang plus belum di set atasnya. Yang plus ini saya kasih 16. Min udah, X udah, bagian udah. Kita coba di sini berubah jadi match constraint. Ini pun sama jadi match constraint. Ini pun sama, yang X juga jadi match constraint. Kemudian ini juga sama yang terakhir. Nah, ini kan jadi sejajar ya, sisi sebelah kiri dan sisi yang sebelah kanan. Nah, kita kasih ID untuk tanda plus ini. Saya kasih nama ID BTN plus. Nah, seperti ini ya. Saya kasih BTN plus. Kemudian kita kasih ID untuk masukkan angka pertama ini. Saya kasih EDT pertama atau EDT angka pertama. Oke, di vektor aja. Kemudian angka keduanya EDT angka kedua. Oke, kemudian tanda plusnya ini. Oke, sudah dikasih ID, ini juga kasih ID juga.
button min. Kalau ini button kali, misalkan seperti itu. Kemudian ini button bagi. Nah, kita sudah ngasih ID ke masing-masing view ini ya. Ini sudah dikasih ID, ini juga, dan keempat button ini juga udah. Tinggal satu lagi, kita perlu text view untuk menampilkan sebuah hasil. Jadi ketika kita klik plus, hasilnya kita taruh di sini. Ini kasih aja ke atasnya itu 32. Ke kirinya kita kasih 16. Kemudian si fontnya kita gedein aja. Atau size-nya ini kita naikin jadi 20 sp. Nah, oke, 20 sp. Kemudian kita kasih ID juga. Tapi hasil, misalnya begitu. Enter refactor, kemudian ini kita kosongkan teksnya jadi hasil titik 2. Nah, hasilnya nanti ditampilkan di sini ya. Dan kita masuk ke action plus. Tentunya kita awal harus menangkap atau mengambil sebuah value dari masukan angka pertama dengan masukan angka kedua, kemudian ditambahkan. Kita masuk ke kalkulator, kita perlu angka pertama dan angka 1 lah. Saya kasih angka 1. Kemudian angka 1 itu sebagai apa? Sini angka 1 itu sebagai edit text. Makanya di sini edit text. Kemudian angka 2 sama dengan edit text juga. Nah, kita belum import nih edit text-nya. Ada yang salah. Ini harusnya bukan sama dengan ya. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Ini katanya ada yang udah pakai ya. Kayaknya kita ganti aja angka pertama, angka kedua. Oke. Maka error enggak ya? Angka pertama, angka kedua enggak error. Kita inisialisasi di sini angka pertama sama dengan find view by ID r.id rdt angka pertama seperti ini. Kemudian angka kedua sama dengan r.id rdt angka kedua. Nah, kita udah menginisialisasikan kedua-duanya, kedua inputan tersebut. Selanjutnya kita harus ngambil value dari angka pertama, kemudian dari angka kedua. Caranya gimana? Nah, ketika kita klik sebuah button plus ini, maka hasilnya harus di penjumlahan. Gitu. Kita coba di sini. Nah, ini ya. Angka pertama, angka kedua. Kemudian kita coba di sini buttonnya kita masukkan aja. Ini buttonnya apa? ID-nya btn plus. Kita aja di sini. Btn plus. Ini sebagai button. Kemudian masukkan juga, inisialisasi juga button plus find btn plus. Nah, ini ya. Kemudian ketika user mengklik sebuah button plus, maka akan jadi muncul hasil
penambahan ya, plus ditambah di total, misalkan jumlahnya berapa hasilnya gitu. Kita masukkan sini val angka 1 sama dengan M angka pertama dot text dot toString. Nah, jadi ini ya proses ngambilnya. Kemudian kita perlu cek bahwa memastikan inputannya itu nggak ada spasi. Berarti di sini kita terima aja, biar spasinya hilang, biar bisa nggak error ketika convert ke in. Kemudian di sini juga validasi to in or null, to in or null, kemudian 0. Nah, artinya ketika si isian ini kosong, tidak diisi alias null, maka sama Kotlin akan dirubah menjadi angka 0 gitu kan. Kalau misalkan null gitu, jadi tidak error. Kemudian val angka 2 sama dengan 2.text.toString. Kemudian sama juga .trim .toIn or null, kemudian juga sama 0. Nah, kita udah berhasil nih ngambil value dari angka 1 dan angka 2. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. Val hasil, kan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, maka hasilnya val hasil. Nah, val hasil ini kita akan simpan di sini. Gimana caranya? Nah, ini kita kasih ID nih hasil ini. tv hasil. Sudah ada ID-nya. Kita masukkan aja ke sini. Privat nanti init var M hasil. Ini hasil itu adalah text view. Oke, M hasilnya. Kemudian inisialisasi di sini. Hasil. Nah, tapi hasil. Kemudian hasilnya ini, si tv hasil ini saya akan gunakan langsung tv.setText set tv.set. Oh, ini belum ada ya tv-nya. Kita import dulu, alt enter. Set on click listener. Nah, kita ambil nih. Oh, sorry, bukan set text ya. Ini set text seperti ini harusnya. Nah, kita akan menampilkan hasil ini ke dalam text view hasil. Nah, seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu. Angka pertama ini dan angka kedua ini yaitu EDT angka pertama dan EDT angka kedua. Kita ambil sebuah hasil atau nilai yang diinputkan oleh user. Ketika ngeklik button plus atau penambahan, maka kita ambil value-nya. M angka pertama, .text to string, trim to in or null. Artinya kita ngambil value dari angka pertama, kemudian dikonvert ke string, kemudian ditrim, takutnya ada spasi, kemudian to in or null. Jika dia null, maka di sini akan otomatis membuat 0 gitu angka satunya itu. Ini hasilnya, angka 2 juga sama. Kemudian hasilnya ini.
ketika penambahan angka 1 ditambah angka 2 sama dengan hasil. Nah, hasil yang ini kita tampilkan hasilnya di set text. Nah, karena hasil ini merupakan angka, maka perlu dikonvert lagi ke string. Hasil.toString. Seperti itu. Kita coba jalankan. Di run. Oke, kita tampilkan hasilnya seperti apa. Ini ya, kita masukkan di sini admin, kemudian passwordnya 123, klik login, kemudian pilih menu kalkulator, kita masukkan angka pertamanya misalkan 5, angka keduanya 10, 10 tambah 5 harusnya hasilnya 15 ya. Kita plus di sini, klik, nah ternyata hasilnya 15. Itu berarti penjumlahan kita sudah betul. 5 tambah 10 yaitu 15. Gitu. Kita misalkan di sini pengen kasih teks hasil. Hasilnya adalah, nah, kita coba seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini hasilnya sudah muncul. Kita masukkan di sini admin, kemudian passwordnya 123, login, pilih menu kalkulator, masukkan angka pertamanya misalkan 20, angka keduanya 30. Kita lihat hasilnya berapa. Hasilnya adalah 50 gitu. Nah, itu saja video untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu kita udah mengenal beberapa fitur atau function yang ada di Android, yaitu kita mengenal action, kemudian kita juga mengenal gimana mengambil sebuah value yang diinputkan oleh user di edit text. Kemudian kita juga sudah menerapkan kondisi if else ketika login, dan kita berhasil penjumlahan angka dengan menginputkan angka 1, angka pertama dan angka kedua, kemudian dijumlahkan, maka muncullah hasilnya. Oke, itu saja video kali ini. Next, kita akan ngebahas pengurangan, kali, dan bagi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.